Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo, dan kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian sebuah aplikasi yang bisa ngerubah tampilan volume slider kalian jadi lebih unik dan menarik. Dan pasti dari kalian juga udah banyak banget yang bosen sama tampilan volume slider yang gitu-gitu aja. Kalaupun mau ngarepin perubahan mungkin harus nunggu ada update OS dulu, dan itu pun kadang perubahannya nggak sesuai ekspektasi atau malah mungkin perubahannya nggak terlalu banyak dan memang nggak signifikan juga perubahannya. Semoga aplikasi ini bisa memberikan solusi buat kalian atau setidaknya bisa memberikan warna baru di layar smartphone kalian. Dan nama aplikasi ini adalah Ultra Volume. Kalian bisa download ini di Play Store dan ukurannya juga cukup kecil, sekitar 1,54 MB aja. Dan ini bisa diterapkan di semua HP Android. Yang penting versi Androidnya itu udah cukup, karena mungkin biasanya aplikasi-aplikasi seperti ini tuh ada beberapa versi Android yang nggak support. Mungkin Android 6 ke bawah mungkin udah nggak support kali ya, karena mungkin kalau dipaksain pun nanti bakal ada masalah-masalah dan trouble-trouble yang ngeselin, misalnya jadi lemot lah, jadi boros baterainya lah, screen yang nge-stuck lah, apalah, pokoknya macem-macem deh pokoknya. Anyway, aplikasi ini adalah garapan dari developer TradeVinch. Ini adalah developer yang udah ngebikin Mi Control Center yang udah saya bahas juga di video sebelumnya, dimana di situ kalian bisa ngerubah tampilan status bar ataupun notification bar kalian jadi ala-ala MIUI 12 gitu. Jadi walaupun kalian menggunakan HP Oppo, Vivo ataupun Realme, kalian bisa menggunakan control center dari MIUI 12. Ini keren banget. Buat kalian yang belum nonton, linknya udah saya taruh di deskripsi video ini. So di sini kita akan bahas aplikasi Ultra Volume-nya dulu, mulai dari cara instalasinya gimana, terus tips and triknya apa aja, dan fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ini. So buat kalian yang mau pakai aplikasi ini, pastikan simak video ini sampai habis biar nggak salah jalan, dan tentunya biar kalian maksimal pakai aplikasinya. Dan sebelum itu kita bumper dulu. So ini dia aplikasinya, dan di sini saya sudah install aplikasinya, tinggal dibuka aja. Ini adalah tampilan halaman utamanya, dan pertama-tama kalian pencet start dulu aja biar aplikasinya mulai. Dan di sini nanti dia akan minta akses perizinan. Ada do not disturb akses, tinggal dihidupin aja di sini. Nanti setelah itu kalian pilih aja aplikasi Ultra Volume. Ada di bagian bawah sesuai abjad. Di sini ada Ultra Volume, di tap aja dan hidupkan perizinannya. Allow do not disturb. Klik OK atau allow, dan di sini kembali lagi, back lagi, dan yang kedua dia akan meminta perizinan accessibility. Tinggal di tap lagi, lalu pilih more download service. Selanjutnya pilih Ultra Volume dan hidupkan accessibility-nya. Klik allow. Ini caranya hampir sama sebenarnya, sama dengan aplikasi Mi Control Center yang udah saya bahas di video sebelumnya. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Dan kalau udah, dia akan langsung berjalan secara otomatis. Di sini kita akan masuk ke recent dulu. Jadi kalau kalian yang pakai HP Xiaomi itu caranya tinggal di swipe seperti ini, atau masuk ke recent lah, boleh dari navigasi bar atau pakai tombol visi juga bisa. Intinya ini masuk ke recent app dulu. Nah di recent app ini nanti di tap beberapa detik, di lock aja, tekan tombol kunci ya, tekan tombol gembok tadi. Mungkin beberapa device tuh caranya beda-beda, tapi yang jelas itu fungsinya itu biar pas kalian clear cache seperti ini atau clear di recent app tadi, itu si aplikasi Ultra Volumenya itu nggak ikutan ketutup, jadi biar dia tuh stay di background. Dan apakah menguras baterai? Tentunya mungkin akan sedikit memakan baterai, tapi mungkin nggak banyak ya, namanya juga aplikasi yang berjalan di background. Logikanya pasti dia tuh ngambil baterai sedikit atau ngambil RAM juga, karena memang namanya berjalan di background pasti seperti itu. Tapi mungkin nggak terlalu gede gitu ngambilnya, jadi cuman ya mungkin 0, berapa persen lah gitu aja. Jadi nggak masalah kalau baterai kalian udah 5000 mAh, udah 4000 mAh, harusnya sih aman, nggak ada masalah juga. Dan kalau RAM-nya udah di atas 2 GB juga harusnya sih aman. Dan di sini akan saya jelaskan beberapa fitur ataupun beberapa fungsi yang bisa kalian atur di sini ya, seperti kustomisasi misalnya. Di sini ada fungsi skin. Tinggal di tap aja, nanti di sini fungsinya itu kalian bisa mengatur volume slider kalian. Stylenya itu bisa mengikuti berbagai macam volume slider, bisa dari Android 10, ada yang versi MIUI, ada yang versi One UI, Oxygen OS, MUI,
bukan MUI Majelis Ulama Indonesia ya, tapi MUI ya. Di sini ada Paranoid juga yang saya pakai, terus ada alternatif 10, ada Color OS, Realme UI, status bar, navigation bar, terus Android 8, One UI 2. Banyak deh pokoknya. Dan di sini ada yang Pro juga nih di sini. Dan di sini sih saya udah incer tadi ya sebenarnya yang iOS ini. Jadi kalau misalnya si iOS ini kalian tinggal di tap aja, di try aja, nanti dia tinggal di slide ke kiri gitu. Ini unik banget sih, keren banget. Dan untuk versi Pro-nya ini harganya sekitar 30.000 kalau kalian mau beli, mungkin bisa seperti pakai pulsa ataupun pakai GoPay ya, mungkin pakai kartu juga bisa. Dan di sini sih yang saya pakai adalah Paranoid. Kenapa saya pakai Paranoid? Karena Paranoid ini dia enaknya tuh dia kelihatan persentasenya, jadi kalian tahu lah di sini ada berapa persen volumenya, terus yang lainnya juga ada persentasenya, keren nih. Dan selanjutnya kita akan close bagian ini, lalu kita akan masuk ke setting. Di sini ada beberapa yang bisa kalian atur. Untuk volume slidernya akan bisa pindahkan ke kiri, jadi kalian bisa atur ke kiri gitu, keren. Atau bisa di kanan, terserah kalian, sesuai selera aja. Dan di sini vertical positionnya juga bisa diatur. Vertical position itu maksudnya dia akan berada di atas atau berada di bawah. Misalnya saya contohkan di bagian kiri. Sini kalau vertical positionnya kita pentokin, dia akan ada di bawah. Dan kalau kita mundurin, semakin kita mundurin dia akan berada di atas. Kayak gitu contohnya. Jadi kita ambil yang tengah-tengah aja atau sesuai selera kalian. Sini ada volume slider height juga, jadi ada tingginya. Jadi kalian bisa mengatur panjang atau tinggi dari si volume slider ini, mau sepanjang apa gitu. Nah, jadi di bagian bawahnya juga ada time on screen. Jadi kalau kalian mentokin ke bagian kanan, ini ada jumlah detiknya ya. Jadi kalau kalian semakin ke kanan, maka si volume slidernya juga makin lama berada di tampilan layar kalian. Jadi nggak usah di tap, dia langsung lama gitu. Di bagian bawahnya juga ada expand volume slider. Jadi expand volume slider ini nanti di bagian volume slider itu kan ada tampilan ini ya. Ada tampilan seperti dering, ada pesan, ada alarm juga. Nanti kan bisa tambahin juga opsi-opsi lainnya seperti brightness dan lain-lain. Jadi itu ada di expand volume slider. Di sini saya akan masukin brightness slider aja karena saya bisa ngatur volume, maksudnya brightness slider ini dari sini. Keren. Ups, kepencet. Nah, di bagian bawahnya di sini juga ada yang saya suka nih dari tampilan ultra volume ini. Di sini ada auto dark mode, ada use gradient. Di mana use gradient ini kalian bisa pakai gradasi warna di volume slidernya. Ini keren banget sih menurut saya. Dan warnanya juga bisa diganti, bisa pakai warna hijau dan warna lain. Kalau saya sih udah warna hijau aja sama biru. Biar perpaduannya itu kayak warna Sprite gitu ya. Jadi keren sih. Jadi kalian bisa pakai warna-warna gini yang dimana warna-warna kayak gitu malah nggak ada di volume slider bawaan OS manapun sih kalau menurut saya, cuman ada di aplikasi ini. Dan yang paling menarik menurut saya di aplikasi ini adalah tersedianya animate gradient, dimana kalau kalian cobain aktifin ini, nanti tampilan volume slider kalian atau gradasi warnanya itu bakal ada animasinya. Ini keren banget sih, kerasa lebih fresh aja gitu. Tapi sayangnya di sini kalian harus punya versi Pro-nya dulu buat pakai fitur ini. Tapi yang jelas mungkin kalau kalian yang punya dana segitu bisa beli aplikasi ini biar tampilan volume slider kalian lebih menarik dan bisa dipamerin ke teman-teman kalian juga pastinya. Di bagian bawah ini ada vibrate when volume limit reach. Jadi nanti HP kalian bakal getar kalau volumenya ini udah terlalu tinggi. Jadi bagus nih buat ingetin kalian. Lalu ada adjust ringer volume when no music. Terus ada show media output button, ini udah default hidup. Jangan diapa-apain sih ya harusnya. Di bagian bawahnya lagi juga ada don't change volume with first button press. Di sini fungsinya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kalian pas ngetap volume tuh kadang-kadang kan ada yang modelnya tuh dia pas pertama kali ngetap langsung naik. Ada juga yang dia tuh nggak mau kayak gitu. Jadi dia harus ngetap dulu sekali biar dia nongol, baru tab keduanya dia ngaruh ke persentasenya kayak gitu. Jadi beda-beda lah. Mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang ngerasain ada perbedaan kayak gitu setiap ganti OS atau setiap ada upgrade OS baru. Lalu ada juga move the slider only with swipe, not taps, dan ada dim content behind panel. Ini keren banget. Kalau menurut saya ini perlu dihidupkan. Karena kadang-kadang kita juga butuh seperti ini ya, pas kita tap itu, di sini kan backgroundnya itu masih warna terang gitu ya. Sementara kalau kalian hidupin dim content behind panel, nanti pas kalian masuk ke volume slider, background ini berasa lebih gelap aja dan volume slidernya berasa lebih kontras aja. Jadi lebih menarik aja tampilan dan lebih dinamis tentunya kelihatannya. Ini di bagian akhir di sini ada start expand. Di sini fungsinya adalah, jadi kalau kalian hidupin di sini, nanti default pas kalian buka volume slider
slider, apa yang ada di sini langsung muncul semua nongol ke kanan. Sementara kalau kalau dimatiin, nanti dia yang muncul cuman volumenya doang. Kayak gitu sih fungsinya. Dan di bagian terakhir ini ada advance, yang mana di sini ada swipe gesture, di mana opsi ini bisa kalian gunakan untuk HP kalian yang punya layar melengkung. So itu dia sedikit fitur-fitur yang bisa saya perkenalkan untuk aplikasi Ultra Volume. Dan ada satu tips lagi. Jadi kalian bisa aktifkan auto start di sini. Saya sarankan kalian hidupkan auto start. Kenapa saya sarankan ini untuk volume atau ultra volumenya? Karena biar nanti pas kalian pertama kali buka HP kalian atau pas HP kalian di reboot atau dimatikan dan dihidupkan kembali, si aplikasi ultra volume ini langsung berjalan secara otomatis. Jadi nggak perlu dihidupkan atau diaktifkan ulang secara default. Seperti itu kurang lebih ya. So itu dia sedikit review saya untuk aplikasi Ultra Volume ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik tombol like aja dan dislike aja kalau nggak suka. Silahkan tuliskan komentar kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa share video ini ke semua teman-teman kalian, ke semua sosial media kalian, biar makin banyak lagi orang yang teracuni sama aplikasi ini. So jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini atau konten gadget dan smartphone lainnya di channel ini. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. See you on my next video. I'm Wahyu Go. I'm signing out.